Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 1. Nama saya Alif Bergayani. Nama saya Hasnal Yesha Fitri. Nama saya Purba Samaria. Dan nama saya Satria Febrian. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum kami tentang Hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Yang pertama yang akan kami bahas adalah topik dan tujuan dilakukannya praktikum. Topiknya, percepatan gravitasi dan periode revolusi berbagai planet. Tujuannya untuk menentukan gravitasi berbagai planet dan periode edar planet dalam tata surya. Yang kedua adalah alat dan bahan yang digunakan saat praktikum. Yang pertama ada timbangan badan, kedua kertas, ketiga pensil. Yang ketiga adalah langkah-langkah yang dilakukan saat praktikum. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, timbang massa badan seluruh anggota kelompok dengan menggunakan timbangan. Yang ketiga, catat massa badan seluruh anggota kelompok di kertas. Keempat, lakukan perhitungan pada tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah dasar teori dari hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Yang pertama adalah hukum gravitasi Newton. Menurut Newton, gaya gravitasi antara kedua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Secara matematis, hukum gravitasi Newton dinyatakan sebagai F sebanding M1 dikali M2 per jarak kedua benda pangkat 2. Yang kedua adalah hukum Kepler. Hukum 1 Kepler atau hukum lintas elips berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 2 Kepler berbunyi suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Hukum 3 Kepler berbunyi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Secara matematis ditulis sebagai T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan K. Selanjutnya adalah dokumentasi dan tabel data hasil praktikum. Berikut ini beberapa dokumentasi dari hasil praktikum yang kami lakukan. Berdasarkan hasil praktikum yang kami lakukan, diperoleh data massa dan berat anggota kelompok. Massa Alia 49 kg, massa Hasna 39 kg, massa Puri 40 kg, dan massa Satria 45 kg. Lalu berat dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat diperoleh berat Alia 490 Newton, berat Hasna 390 Newton, berat Puri 400 Newton, dan berat Satria 450 Newton. Selanjutnya adalah perhitungan dengan data hasil praktikum dan data yang diketahui pada pertanyaan. Hasil perhitungan percepatan gravitasi bumi. Diketahui, tetapan gravitasi umum sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Massa bumi sama dengan 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg. Jari-jari bumi sama dengan 6,38 dikali 10 pangkat 6 meter. Maka percepatan gravitasi bumi sama dengan tetapan gravitasi umum dikali massa bumi per jari-jari bumi pangkat 2. Maka diperoleh percepatan gravitasi bumi sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 5,98 dikali 10 pangkat 24 per pangkat 2 dari 6,38 dikali 10 pangkat 6. Maka percepatan gravitasi bumi diperoleh 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasil perhitungan percepatan gravitasi Venus. Diketahui, tetapan gravitasi umum sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Massa Venus sama dengan 4,88 dikali 10 pangkat 24 kg. Jari-jari Venus sama dengan 6,06 dikali 10 pangkat 6 meter. Percepatan gravitasi Venus sama dengan tetapan gravitasi umum dikali massa Venus per jari-jari Venus pangkat 2. Percepatan gravitasi Venus sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 4,88 dikali 10 pangkat 24. Per pangkat 2 dari 6,06 dikali 10 pangkat 6. Maka diperoleh percepatan gravitasi Venus sama dengan 8,9 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi Saturnus. Diketahui tetapan gravitasi umum sama dengan
5,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Massa Saturnus sama dengan 5,68 dikali 10 pangkat 26 kg. Jari-jari Saturnus sama dengan 5,85 dikali 10 pangkat 7 meter. Percepatan gravitasi Saturnus sama dengan tetapan gravitasi umum dikali massa Saturnus per jari-jari Saturnus kuadrat. Percepatan gravitasi Saturnus sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5,68 dikali 10 pangkat 26 per pangkat 2 dari 5,85 dikali 10 pangkat 7. Maka diperoleh percepatan gravitasi Saturnus adalah 11 meter per sekon kuadrat. Hasil perhitungan massa dan berat badan anggota kelompok di setiap planet. Berdasarkan apa yang telah dipresentasikan sebelumnya, diperoleh percepatan gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi Venus sama dengan 8,9 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi Saturnus sama dengan 11 meter per sekon kuadrat. Lalu, massa alya di bumi, Venus, dan Saturnus adalah 49 kg. Massa Hasna di bumi, Venus, dan Saturnus adalah 39 kg. Massa Puri di bumi, Venus, dan Saturnus adalah 40 kg, dan massa Satria di bumi, Venus, dan Saturnus adalah 45 kg. Massa tetap karena massa tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Lalu, berat dengan rumus massa dikali percepatan gravitasi diperoleh berat alya di bumi sama dengan 480,2 Newton, berat alya di Venus sama dengan 436,1 Newton, berat alya di Saturnus sama dengan 539 Newton, berat Hasna di bumi sama dengan 382, Newton, berat Hasna di Venus sama dengan 347,1 Newton, berat Hasna di Saturnus sama dengan 429 Newton, berat Puri di bumi sama dengan 392 Newton, berat Puri di Venus sama dengan 356 Newton, berat Puri di Saturnus sama dengan 440 Newton. Dan berat Satria di bumi sama dengan 441 Newton, berat Satria di Venus sama dengan 400,5 Newton, dan berat Satria di Saturnus sama dengan 495 Newton. Selanjutnya adalah hasil perhitungan periode revolusi planet. Diketahui jarak rata-rata bumi menuju matahari adalah 150 juta kilometer. Periode revolusi bumi adalah 1 tahun atau 365 hari. Jarak rata-rata Venus menuju matahari adalah 108 juta kilometer. Jarak rata-rata Saturnus menuju matahari adalah 1.427 juta kilometer. Yang ditanyakan adalah periode revolusi Venus dan periode revolusi Saturnus. Yang pertama adalah periode revolusi Venus. Yang diketahui jarak rata Venus menuju matahari adalah 108 juta kilometer. Apabila dibandingkan dengan periode revolusi bumi, didapatkan rumus seperti ini. Periode revolusi bumi pangkat 2 per jarak rata-rata bumi menuju matahari pangkat 3 sama dengan periode revolusi Venus pangkat 2 per jarak rata-rata Venus menuju matahari pangkat 3. Apabila dimasukkan angka-angkanya, diperoleh 365 pangkat 2 per 150 juta pangkat 3 sama dengan periode revolusi Venus pangkat 2 per 108 juta pangkat 3. Apabila jarak rata-ratanya kita sederhanakan dengan dibagi 1 juta, diperoleh hasil pangkatnya sebagai berikut. 133.225 per 3.375.000 sama dengan periode revolusi Venus pangkat 2 per 1.259.712. Maka periode Venus adalah akar dari 133.225 dikali 1.259.712 per 3.375.000, sehingga didapatkan periode revolusi Venus adalah kurang lebih 223 hari atau 223 per 365 tahun. Yang kedua adalah periode revolusi Saturnus. Diketahui jarak rata-rata Saturnus menuju matahari adalah 1.427 juta kilometer. Apabila periode revolusi Saturnus dibandingkan dengan periode revolusi bumi, didapatkan rumus seperti ini. Periode revolusi bumi pangkat 2 per jarak rata-rata bumi menuju matahari pangkat 3 sama dengan periode revolusi Saturnus pangkat 2 per jarak rata-rata Saturnus pangkat 3. Apabila dimasukkan angka-angkanya, didapatkan 365 pangkat 2 per 150 juta pangkat 3 sama dengan periode revolusi Saturnus pangkat 2 per 1.427 juta pangkat 3.
Apabila jarak rata-ratanya kita sederhanakan dengan dibagi 1 juta, maka didapatkan hasil dari perpangkatannya adalah sebagai berikut. 133.225 per 3.375.000 sama dengan periode revolusi Saturnus pangkat 2 per 2.905.841.483. Sehingga periode revolusi Saturnus adalah akar pangkat 2 dari 133.225 dikali 2.905.841.483 per 3.375.000. Didapatkan periode revolusi Saturnus adalah kurang lebih 10.710 hari atau 29,25 per 73 tahun. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi pada setiap planet? Jelaskan. Cara menentukan percepatan gravitasi pada setiap planet adalah dengan menggunakan rumus. Yang rumus asalnya adalah percepatan gravitasi sama dengan gaya gravitasi per massa benda. Karena gaya gravitasi rumusnya adalah tetapan gravitasi umum dikali massa benda 1 dikali massa benda 2 per jadi planet pangkat 2, maka rumus asal dapat dijabarkan menjadi percepatan gravitasi sama dengan tetapan gravitasi umum dikali massa benda 1 dikali massa benda 2 per jadi planet pangkat 2 dibagi dengan massa. Atau apabila yang diketahui adalah massa planet dan jarak rata-rata planet menuju matahari, rumus asal dapat dijabarkan menjadi percepatan gravitasi sama dengan tetapan gravitasi umum dikali massa planet per jarak rata-rata planet menuju matahari pangkat 2. Karena pada soal diketahui massa dan jari-jari dari suatu planet, jadi untuk menentukan percepatan gravitasinya kita dapat menggunakan rumus yang terakhir atau percepatan gravitasi sama dengan tetapan gravitasi umum dikali massa planet per jarak rata-rata planet ke matahari pangkat 2. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana perbandingan percepatan gravitasi bumi dan percepatan gravitasi setiap planet? Percepatan gravitasi bumi banding percepatan gravitasi Venus banding percepatan gravitasi Saturnus sama dengan 9,8 banding 8,9 banding 11. Maka diperoleh percepatan gravitasi bumi lebih besar dari percepatan gravitasi Venus dan lebih kecil dari percepatan gravitasi Saturnus. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana perbandingan periode revolusi planet Venus, Saturnus dengan Bumi? Periode revolusi planet Venus sama dengan 223 hari. Periode revolusi Saturnus sama dengan 10.710 hari. Periode revolusi Bumi sama dengan 365 hari. Maka periode revolusi Venus berbanding periode revolusi Saturnus berbanding periode revolusi Bumi sama dengan 223 berbanding 10.710 berbanding 365. Dapat diketahui bahwa periode revolusi planet Venus lebih cepat daripada periode revolusi Bumi dan periode revolusi Saturnus jauh lebih lambat daripada periode revolusi Bumi. Yang terakhir adalah kesimpulan dari praktikum. Berdasarkan apa yang telah dipresentasikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah massa tidak akan berubah. Yang akan berubah adalah berat karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kesimpulan yang kedua adalah semakin besar massa suatu planet, semakin besar pula percepatan gravitasinya, atau massa suatu planet berbanding lurus dengan percepatan gravitasi planet. Kesimpulan yang ketiga adalah semakin kecil jari-jari suatu planet, semakin besar percepatan gravitasinya, atau jari-jari planet berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi planet. Kesimpulan yang keempat atau kesimpulan yang terakhir adalah semakin besar jarak suatu planet menuju matahari, semakin lama periode revolusinya, atau jarak suatu planet menuju matahari berbanding lurus dengan periode revolusi planet. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Apabila membantu kami syukuri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Fisika.